Alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil firtakhir. Wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT dimanapun berada, pertama-tama mari kita memperbaharui puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas perkenannya lah sehingga kita semuanya bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan yang penuh barokah ini. Pertemuan kita malam ini adalah meneruskan surat Al-Hadid, surat yang ke-57 yang pada hari Rabu yang lalu kita sudah sampai di ayat yang ke-10. Malam ini kita lanjut ayat 11 sampai ayat 20. Nah sekalian, kita akan masuk ke screen untuk meneruskan surat Al-Hadid surat 57 ayat 11 sampai ayat 20. Bu Dokter, siapa ini Ustadz kita yang sudah hadir? Belum ada ya? Belum ada Ustadz. Belum ada. Bapak sekalian, karena belum ada Ustadz kita yang kelihatannya hadir, maka mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surat 57 ayat 11 sampai ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Man dzalladzi wa lahu ajrun karim. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar. Yawma jannatun min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. unzuruna naqtabis min nurikum ila wara'akum faltamisu nura. Faduriba bainahum bisurin
lahu babun batinuhu fihi rahmah وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة wa zahiruhu min qibalihi al-adab وظاهره من قبله yunadunahum alam nakum ma'akum ينادونهم ألم نكن معكم qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur حتى جاء جاء الله الله وغركم بالله الغرور fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala minal ladhina kafaru اليوم لا لا يؤخذ يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ma'wakumun naru hiya maulakum wa bi'sal masir مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah ألم يأن للذين للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qabl ومن وما نزل من نزل من الحق ولا الذين يكونوا أوتوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل atala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun فطال عليهم الأمد وكثير قلوبهم منهم وكثير منهم فاسقون i'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun قد بينا لكم آيات الآيات لعلكم تعقلون innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradu Allah qardan hasana الصديقين والمؤمنين والمؤمنات وأقرضوا الله قرضا حسنا yudha'afu lahum wa lahum ajrun
karim. يضاعف ولهم كريم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك الجحيم الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله اعلموا الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأولاد في الأموال والأولاد وزينة وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا كمثل غيث أعجب الكفار نباته فتراه مصفرا ثم يكون هطاما ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وفي الآخرة عذاب عذاب شديد ومغفرة من الله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian telah ikut membaca ayat suci Al-Quran. Semoga Bapak Ibu semuanya senantiasa dipandang oleh Allah SWT dengan pandangan yang penuh dengan kasih, rahmat, dan maghfirah. Terima kasih sekalian, kita teruskan surat yang ke-57 kita, surat Al-Hadid, surat besi. Bapak Ibu sekalian, kita sudah 2 kali pertemuan merasakan perbedaan. Bapak Ibu sekalian, kita sudah merasakan dalam 2 kali pertemuan perbedaan antara ayat-ayat yang turun di Mekah dengan ayat-ayat yang turun di
Madinah. Kalau yang turun di Mekah terasa pendek-pendek, sedangkan yang turun di Madinah seperti yang kita barusan baca itu adalah panjang-panjang ayatnya. Jadi itu diantara perbedaannya. Nah, sekalian ini adalah turun di Madinah, makanya disebut dengan surat Madaniyah, jumlah ayatnya 29 ayat. Dan terakhir kemarin kita sudah sampai di ayat yang ke-10 yang berbicara tentang Futu Mekah, Fathul Makkah, yaitu bahwa tidak sama antara orang yang mengorbankan hartanya, bahkan berjuang bersama Nabi, antara orang yang sebelum Futu Mekah dan setelah Futu Mekah. Jadi ayat itu memberikan gambaran kepada kita untuk melakukan penilaian tentang orang-orang di sekitar Nabi, bahwa mereka juga berbeda-beda. Ada yang masuk Islam setelah Futu Mekah, terutama maksudnya di Mekah, setelah mereka boleh dikata tidak memiliki lagi pilihan lain kecuali harus ikut kepada Nabi Muhammad. Akhirnya mereka menyatakan diri masuk Islam, maka disebutlah dengan Islam Tulaqa, Islam yang menyusup kemudian atau terpaksa masuk Islam karena tidak ada lagi pilihan lain. Itu kira-kira terjadi kurang lebih pada tahun ke-7 atau tahun ke-8 Hijriah. Makanya Allah SWT menjelaskan ayat seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirasus samawati wal ardh. Wa ma lakum, dan mengapa kalian tidak berinfak, membelanjakan hartanya di jalan Allah, sementara semua harta benda kita, bahkan diri kita adalah milik Allah SWT. Allah yang merupakan miras, yaitu pewaris langit dan bumi. Artinya semuanya berasal dari Dia dan pada akhirnya kembali kepada Dia lagi. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala. Tidak sama di antara kalian orang-orang yang menafkahkan, menginfakkan hartanya sebelum al-fath, sebelum Futu Mekah, dan berperang sebelum itu. Mereka-mereka yang ikut bersama dengan Nabi sebelum Futu Mekah disebut di sini ulaika azamu darajatan innal ladzina anfaqu. Mereka itulah yang azamu darajatan, yang derajatnya lebih tinggi, bahkan menggunakan kata azamu, lebih agung derajatnya, minal ladzina, daripada orang-orang yang anfaqu, membelanjakan hartanya, mim ba'du, setelah Fathul Makkah, wa qatalu, dan berperang dengannya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, di dalam buku-buku sejarah kita sering membaca orang-orang yang dibesarkan namanya, padahal kalau kita lihat kebanyakan mereka adalah diantaranya masuk Islam setelah Futu Mekah. Nabi Al-Quran sudah dikatakan di sini itu tidak sama. Tidak sama nilainya di sisi Allah SWT bagi mereka-mereka yang sudah masuk Islam sebelum Futu Mekah, bahkan ikut hijrah bersama dengan Nabi ke Madinah, maka disebut dengan agamu darajatan. Mereka mendapatkan derajat yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang-orang yang di Madinah. Orang-orang masuk Islam. Bapak Buya agak ulaika azamu darajat minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Tetapi siapapun yang masuk Islam, selama motifnya, niatnya adalah untuk takarrub kepada Allah, termasuk kita-kita yang setelah 1000 tahun lebih Nabi tiada, itu disebutkan di sini wa kullan wa'adallahul husna. Setiap mereka Allah berikan janji untuk diberikan al-husna, yaitu kebaikan. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah tahu apa yang kita kerjakan. Jadi Allah SWT mengetahui semua posisi kita, hati kita, perbuatan kita, dan sebagainya. Bahkan Allah mengetahui motif-motif kita dalam melakukan suatu perbuatan. Sekarang kita masuk ayat, ini masih kelanjutan dari kemarin.
Jadi di antara yang masuk Islam setelah Futuh Mekah adalah Abu Sufyan, ya. Abu Sufyan yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Sufyan bin Harb, dan disebutkan di sini sangat menentang Muhammad. Ini adalah nasab sampai kepada Muawiyah bin Yazid, Muawiyah 2 maksudnya, Yazid bin Muawiyah 1 bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Kemudian sekarang kita masuk pada ayat baru. Jadi tadi tentang berinfak, orang yang mengorbankan hartanya dan bahkan ikut berperang bersama dengan Nabi sebelum Futuh Mekah, a'zamu darajatan, mereka mendapatkan derajat yang agung. Di tempat lain dikatakan a'zamu darajatan indallah, mereka mendapatkan derajat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapapun yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, Allah menyebutnya sebagai meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Jadi artinya apa? Kalau kita membantu Allah SWT di dalam menyampaikan agama ini kepada manusia dengan mengorbankan apa yang ada pada diri kita, maka kemudian Allah SWT melipat gandakan imbalannya. Jadi ini semacam barter antara kita dengan Allah SWT. Cuma kalau barter itu kan satu-satu nilainya sama. Tapi kalau ini adalah Allah berikan nilai yang berlipat ganda. Allah mengatakan, man dzalladzi, siapakah atau siapa saja alladzi yuqridullaha qardan hasana, meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Fayudha'ifahu lahu, maka Allah akan melipat gandakannya. Jadi siapa saja yuqridullaha qardan hasana, meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Jadi apabila kita memperjuangkan agama Allah, kita melakukan apa yang mampu kita lakukan dengan harta dan dengan diri kita, bi amwalikum wa anfusikum, maka itu sebetulnya tidak sia-sia, sama dengan meminjamkan. Kata meminjamkan itu nanti dikembalikan. Kapankah Allah mengembalikan itu? Yaitu pada saat nanti kita kembali ke sisinya, si Allah SWT, dan dikembalikan dalam keadaan yudha'ifahu, berlipat ganda. Yudha'ifahu lahu, Allah melipat gandakan baginya, bagi si peminjam tersebut. Walahu ajrun karim, dan bagi mereka mendapatkan pahala yang besar. Walahu ajrun karim, dan bagi mereka mendapatkan pahala yang sangat mulia. Ini adalah ilustrasi di akhirat, ilustrasi Pak sekalian ya. Bahwa di akhirat nantinya, kita lihat di sini, ada orang menyeberang titian sirat begitu cepat daripada mahsyar ke surga, mengeluarkan cahaya. Kemudian ada juga yang merangkak, ada yang berteriak supaya ditunggu oleh orang yang di depan sini. Ya, ini adalah perumpamaan yang Allah SWT sampaikan di dalam ayat 12 ini. Jadi ayat 12 ini, mulai 12 dan seterusnya berbicara tentang keadaan di yaumil akhirat, terutama di titian sirat. Allah berfirman, yauma, pada hari itu, tara, kamu menyaksikan, al-mu'minina, orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minati, dan orang mukmin perempuan. Yas'a itu adalah bergegas, seraya memancarkan. Yas'a itu memancarkan. Apa yang memancar? Nurhum, cahaya mereka. Jadi yang namanya iman itu adalah cahaya, karena dikatakan yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nurhum. Yang kedua disebut beriman apabila menerima cahaya Allah SWT ke dalam dirinya. Cahaya Allah itu diberikan melalui para nabi, rasul, dan orang-orang suci. Jadi siapa yang menerima itu berarti sama dengan masukkan di dalam jiwanya, maka kemudian nanti di akhirat ditunjukkan dengan memancar, yas'a nurhum, cahaya mereka memancar, baina aidihim, ke samping mereka, di depan mereka, wa bi aimanihim, dan di sebelah kanan mereka, wa bi aimanihim. Nah sekalian, kenapa bi aimanihim? Bapak Ibu masih ingat surat Al-Waqiah, pembahasan kita tentang 3 golongan, golongan kanan, golongan kiri, dan golongan sabiqun dan sabiqun.
Jadi ada golongan kanan. Nah, di sini disebutkan pun di sini baina aidihim wa bi aimanihim. Memancar ke depan mereka dan juga ke kanan mereka. Jadi penyebutan kata kanan di sini menunjukkan bahwa mereka adalah golongan kanan. Busyrakumul yaum. Kemudian penjaga sorga menyatakan kepada mereka, menyampaikan kepada mereka, busyrakumul yauma. Kabar gembira bagi kalian pada hari ini. Apa kabar gembiranya? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Yaitu jannah, sorga. Tajri mengalir min tahtihal anhar. Buahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ini mengenai masalah ini kita sudah sering bahas, yaitu bahwa jannah itu adalah taman. Taman itu adalah cermin daripada hati kita. Orang beriman itu adalah orang yang memberikan keamanan bagi orang lain. Kata iman, satu asal kata dengan aman. Jadi iman dan aman itu sama. Sama asal katanya. Jadi kalau orang beriman, berarti hatinya aman bersama dengan yang diimaninya. Sedangkan orang aman adalah karena mempercayai sesuatu yang bisa membuatnya tenang. Namanya aman. Jadi iman dan aman satu asal kata. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang merasa aman dengan sesuatu yang dia percayai. Nah, itu adalah kemudian bahkan tandanya dia yang bersangkutan beriman adalah memberikan keamanan kepada seluruh manusia atau bahkan makhluk di sekitarnya. Jadi orang beriman adalah orang berikan keamanan kepada makhluk yang ada di sekitarnya. Lihatlah Nabi Muhammad kita. Lihatlah para nabi-nabi yang lain. Bahkan burung-burung, bahkan jin-jin padanya, semut juga patuh kepadanya. Apa sebabnya? Karena mereka adalah menciptakan keamanan kepada seluruhnya. Dirinya tidak pernah menjadikan dirinya sebagai ancaman terhadap makhluk-makhluk yang lain. Tidak menjadikan dirinya sebagai ancaman bagi bahkan seperti nyamuk. Beda dengan kita jemaah sekalian, seandainya nyamuk bisa berbicara, maka dia akan melihat kita sebagai ancaman karena kita membeli raket untuknya. Jadi kita beli raket, yang raket itu mengandung setrum, mengandung listrik, yang kemudian kita sambarkan kepada nyamuk-nyamuk yang ada di sekitar kita. Sehingga nyamuk-nyamuk itu kita dengarkan semuanya meletup-letup. Bapak Ibu bisa bayangkan ini kalau kita manusia, ada makhluk lain membegitukan kita. Membuatkan kita raket raksasa. Dalam raket raksasa itu kemudian ada strumnya, ada listriknya, baru kemudian menyambarkan kepada kita-kita, setiap kita terkena kepada strum bertegangan tinggi itu, maka badan kita meletup-letup, meledak-ledak. Tetapi inilah yang terjadi pada sebagian manusia terhadap makhluk Allah yang bernama nyamuk. Padahal nyamuk itu dibicarakan di dalam Al-Quran, dijadikan perumpamaan. Tapi kita sangat merasa senang, merasa puas apabila raket kita sambarkan kepada nyamuk yang tidak bersalah, dan nyamuk itu badannya meletup di dalam raket kita. Bapak Ibu bisa bayangkan. Kita mengecam orang-orang yang meledakkan dirinya di tempat orang lain. Kita mengecam orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap orang lain, tapi tanpa kita sadari kita pun melakukan kekerasan terhadap makhluk yang tak berdaya yang bernama nyamuk. Ulangi lagi, makhluk yang tak berdaya yang namanya nyamuk. Apa sebabnya tidak berdaya? Tidak ada lembaga dan institusi dunia yang membelanya sebagai pelanggaran hak-hak asasi kebinatangan misalnya. Mereka hanya korban begitu saja. Jadi Allah mengatakan, jannah itu adalah taman yang indah. Kenapa taman yang indah? Karena di dalamnya menampung. Kenapa menampung? Karena aman seluruh makhluk. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ingat jemaah sekalian, namanya air itu adalah kebutuhan mutlak bagi kehidupan. Dan air itu adalah jawaban terhadap setiap orang yang merasa haus. Jadi setiap orang yang haus dalam kehidupan ini, maka mereka datang, si penghuni surga ini adalah selama di dunia mensuplai, memberikan kebutuhan yang menghilangkan haus mereka, terutama kebutuhan akan jiwa mereka. Bisa juga bermakna bahwa mengalir di bawahnya sungai-sungai adalah bahwa yang mereka terima di sana adalah hasil dari amal perbuatan mereka di dunia mengalir sampai di sana. Khalidina fiha, kenapa kekal? Karena tidak ada perubahan lagi. Alam di sana adalah alam yang keluar dari alam ruang waktu. Karena tidak ada ruang waktu, otomatis tidak ada perubahan. Ketika tidak ada perubahan, ya khalidina fiha. Dzalika huwal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar.
Jadi yang disebut keberuntungan yang besar itu adalah apabila terjadi pada mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Inilah yang disebut dengan al-fawzul azim. Jemaah sekalian, ini ada ilustrasi ayat berikutnya berbicara tentang orang-orang yang berteriak tunggu. Ya. Jadi dia sama-sama berjalan, tetapi tidak bisa meneruskan perjalanannya, jatuh, tidak bisa mengejar orang beriman, yang berlari dengan begitu cepat, seraya tadi mengeluarkan cahaya, sehingga kemudian berkata, unzuruna, tunggulah kami. Kami membutuhkan cahaya kamu untuk menyeberang titian sirat. Yauma, pada hari itu, yaqulul munafiquna. Tadi orang beriman tadi menyeberang dengan memancarkan cahaya. Sebaliknya orang munafik laki-laki dan perempuan. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Pada saat itu, pada hari itu, orang-orang munafik dan laki-laki dan perempuan berkata. Jadi yaqulu berkata. Jadi orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada siapa? Lil ladina amanu, kepada orang beriman. Jadi berkata kepada orang beriman yang di atas tadi, ayat 12. Ingat tadi ayat 12, orang beriman. Apa kata mereka kepada orang beriman? Unzuruna, tunggulah kami. Jadi mereka mengatakan, unzuruna, tunggulah kami. Naktabis min nurikum. Kami ingin mengambil, kami ingin mendapatkan min nurikum, cahaya kalian. Kami butuh cahaya kalian. Jadi pada saat itu cahaya menjadi sangat penting. Naktabis min nurikum, kami sangat butuh cahaya kalian. Qila, orang beriman berkata kepada orang munafik ini. Jadi dikatakanlah kepada orang munafik laki dan perempuan ini. Irji'u wara'akum, kembalilah ke belakang sana. Jadi irji'u wara'akum, kembalilah ke belakang kalian, artinya kembalilah ke dunia. Faltamisu nuran, kemudian carilah cahaya di sana. Jadi dari sini kita lihat bahwa di akhirat itu benar-benar orang sudah individual. Sudah tidak memperhatikan lagi orang lain. Jadi masing-masing orang mendapatkan apa yang diusahakannya di dunia. Maka karena ini berteman, orang munafik laki dan perempuan ini berteman dengan orang mukmin tadi, dan meminta supaya ditunggu karena mereka butuh cahaya. Tetapi dikatakan kepadanya, irji'u wara'akum, kembalilah ke belakang kalian, faltamisu nuran, carilah cahaya sendiri. Nah, ketika mereka berjalan, mencoba mengejar-ngejar dengan sekuat, dengan semampunya, orang beriman yang berjalan begitu cepat, tiba-tiba faduriba bainahum bisurin lahu babun. Tiba-tiba mereka dihalangi oleh pintu. Jadi faduriba, tiba-tiba ada, dibuatlah bainahum, di antara mereka. Bisurin, yaitu ada dinding di antara mereka. Bisurin lahu, tiba-tiba ada dinding yang mengantarai, yang memisahkan mereka. Dan dinding itu ada pintu untuk memasukinya. Melalui pintu itulah orang beriman masuk, dan setelah masuk pintu itu tertutup kembali otomatis, dan orang yang minta diikutkan tadi kepadanya tidak bisa masuk. Babun batinuhu fihi rahmatuh. Jadi batinnya secara bahasa ini batinnya. Ya, memang bisa diartikan sebagai di dalamnya, tetapi ini tulisannya batin. Kalau di dalam pengertian ruang itu adalah dakhiluhum atau dakhiluhu. Jadi kalau di dalam itu adalah dakhiluhu fihi rahmah, harusnya. Dakhiluhu itu artinya di dalamnya. Dari kata dakhala ya dakhulu. Ini adalah batin. Batin itu ya batin, seperti zahir dan batin. Jadi batinuhu, batinnya adalah rahmat. Ini menunjukkan bahwa kalau kita beragama harus sampai di batin. Karena di batin inilah yang melahirkan rahmat. Batinuhu fihi rahmah, di dalam batin itulah letaknya ini. Fihi, padanya. Jadi kita artikan fihi itu padanya, di dalam batin itulah letaknya rahmat. Jadi siapa yang beragama tidak sampai kepada batin, tidak akan ada rahmat. Dan tidak ada rahmat berarti tidak akan beragama dan tidak melahirkan sifat welas asih, kasih sayang, cinta. Karena ar-rahmah inilah melahirkan lemah lembut. Dalam Al-Quran dikatakan, Fabima rahmati minallah linta lahum. Disebabkan karena rahmat dari Allah Muhammad, kamu bersikap lemah lembut. Jadi rahmat yang ada dalam batin, tandanya adalah orang itu menjadi bersikap lemah lembut. Jadi batinu fihi rahmah. Jadi batin itu harus terisi dengan rahmat. Ya. Kalau kita
beribadah tetapi tidak sampai kepada batin, hanya kepada zahir saja. Nah, seperti ini. Wa zahiru, dan zahirnya min kibalihi, kibalihi itu artinya di sebaliknya al-adzab. Jadi dari sisi zahir sebalik daripada ini, kebalikan daripada batin. Ya, jadi kebalikan daripada batin tadi di sini ini adalah al-adzab. Ini adalah al-adzab. Jadi kita lihat apabila kita hanya berhenti di zahir, al-adzab. Jadi zahir ini bisa bermakna zahir materialisme, bisa bermakna zahir empirisme, bisa bermakna zahir itu adalah yang hanya terjangkau panca indera saja, bisa bermakna zahir itu hanya beragama berdasarkan lahiriahnya saja, tidak beragama berdasarkan batiniahnya. Jadi agama harusnya sampai ke dalam batin. Jadi kita beragama sampai kepada batinnya agama. Apa batinnya agama? Yaitu ma'rifatullah. Itulah sebabnya agama datang, Nabi datang, sebetulnya intinya adalah memperkenalkan Allah kepada kita. Jadi agama datang memperkenalkan Allah kepada kita. Dan di manakah bagian dari diri kita, manakah yang bisa mengenal Allah? Jawabannya adalah batin kita, nafs kita, jiwa kita. Jadi kita bisa mengenal Allah melalui jiwa kita, batin kita. Kalau tidak melalui batin, dengan apa lagi kita mengenal Allah? Tidak bisa. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat agama, contohnya ayat pertama turun. Sebagian ulama mengatakan adalah Iqra. Apa isinya Iqra? Iqra bismi Rabb. Jadi ujung-ujungnya adalah Rabb. Iqra bismi Rabbika. Bacalah dengan nama Tuhan. Iqra bismi Rabb. Jadi dari awal saja sudah menyandarkan isim pada Rabb. Jadi dari awal turun Al-Quran langsung Iqra bismi Rabbik. Yang kedua, dalam susunan mushaf. Mushaf kita sekarang yang 114 surat, itu mulai dari surat Al-Fatihah. Jadi surat yang pertama, surat nomor 1 adalah Al-Fatihah. Dan ayat 1 di dalam surat 1 adalah Bismillah. Jadi Bismillah, lagi-lagi Allah di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memperkenalkan Allah. Terus kemudian ayat terakhir, surat terakhir. Surat terakhir dalam rangkaian dalam rangkaian mushaf kita. Surat terakhir adalah surat yang ke-114. Surat 114 adalah surat An-Nas. Qul a'udzu birabb, itu Rabb lagi. Qul a'udzu birabbin nasi. Jadi puncaknya adalah ketika kita menganggap bahwa Allah adalah segala-galanya dan kita adalah selemah-lemahnya makhluk. Sehingga kemudian kita hanya menjadi kuat apabila berlindung kepadanya. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb-nya manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sembahannya manusia. Jadi ujungnya adalah Tuhan. Awalnya turun Al-Quran adalah Iqra bismi rabbik. Terus kemudian surat pertama Al-Fatihah, pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Terus surat terakhir adalah Qul a'udzu birabbin nasi. Bahkan kalau kita lihat ayat terakhir turun dalam surat Al-Maidah juga berkaitan dengan masalah pengenalan Tuhan secara sempurna. Karena di sana dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Jadi yang pertama adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan. Apa artinya? Din ini adalah alat untuk mengenal Allah secara sempurna. Karena dengan mengenal Allah secara sempurna, maka kemudian kita menerima nikmat yang diberikan kepada kita, yaitu nikmat kenabian. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Nah, kombinasi antara mengenal Allah dan mengenal walinya atau rasulnya, maka disebutlah dengan Islam yang diridhoi. Wa raditu lakumul islama dina. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Jadi intinya adalah bahwa ayat-ayat Al-Quran awal turun, akhir turun, awal mushaf, akhir mushaf, semuanya berbicara tentang ketuhanan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kita tahu di dalam surat Al-Baqarah ada satu ayat yang sangat terkenal. Bahkan ayat ini dipercaya oleh sebagian besar umat Islam kita. Kalau disimpan di rumah-rumah kita dalam bentuk tulisan atau kaligrafi, mendatangkan keberkahan, mengundang malaikat. Surat itu adalah ayat itu adalah ayatul kursi.
Nah, apa isinya ayatul kursi? Lagi-lagi tentang Allah. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun dan seterusnya. Begitulah juga di apa namanya? Di dalam seluruh rangkaian surat-surat ada satu surat. Jadi dari 114 surat ada satu surat yang kalau dibaca 3 kali sama dengan nilainya dengan membaca seluruh Al-Quran. Jadi kalau dibaca surat ini 3 kali dan surat ini pendek, dibaca 3 kali nilainya sama dengan membaca seluruh Al-Quran. Surat apakah itu? Adalah surat Al-Ikhlas. Apa isinya surat Al-Ikhlas? Lagi-lagi tentang masalah ketuhanan. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam. Semuanya berbicara tentang Tuhan. Jadi dengan demikian jemaah sekalian berbahagia, jadi Tuhan itu hanya bisa dikenal oleh batin kita, dan ketika batin itu sudah menyatu bersentuhan dengan Allah, maka muncullah rahmat di sana, karena rahmat itu sumbernya dari Allah, bahkan hakikat rahmat adalah Allah. Di tempat lain dikatakan kataba ala nafsihir rahmah. Sedangkan kalau kita hanya beragama secara zahir, ini bisa terseret ke dalam azab. Nah, setelah tadi mereka minta mereka minta diberikan cahaya, tetapi dijawab dengan kata-kata kembalilah ke belakang. Apa kata dia? Dia mengatakan, bukankah dulu di dunia kita sama dan berteman? Ya, bukankah dulu di dunia kita sama dan berteman? Apa jawabannya orang beriman? Yunadunahum alam nakum ma'akum. Orang-orang munafik laki dan perempuan tadi itu memanggil mereka, berseru kepada orang beriman. Apa kata mereka? Alam nakun ma'akum. Bukankah dulu di dunia, nakun itu dulu di dunia, bukankah dulu di dunia kita, kami, ma'akum bersama kalian. Jadi kita artikan, bukankah dulu di dunia kita berteman dan selalu bersama. Ma itu bersama. Bukankah di dunia dulu kita sama dan selalu bersama, berteman. Kalau orang beriman menjawab, bala benar. Jadi bala benar. Alam nakum ma'akum, kalau bala benar. Walakinnakum akan tetapi kalian fatantum anfusakum, memilih untuk merusakkan dirimu sendiri. Fatantum anfusakum, kalian memilih untuk tidak bersama dengan kami. Kami mengaji tadabbur, kamu menonton drama. Kami membaca kitab suci, berdiskusi dengan masalah-masalah ketuhanan, kau milih berbicara tentang menonton hal-hal yang sifatnya gosip. Begitulah. Jadi kita memang berteman di dunia. Jadi bala, ini kata-kata bala di sini. Bala di sini membenarkan ini. Ya. Jadi alam nakun ma'akum, bukankah kita di dunia bersama? Bala benar. Tetapi apa bedanya? Walakinnakum akan tetapi kalian fatantum anfusakum. Kalian memilih untuk merusakkan diri kalian sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Fatarabbastum wartabtum. Sehingga kemudian kalian menunggu saja. Kata menunggu itu tidak mau ikut terlibat. Wartabtum, dan selalu ragu-ragu, takut. Jangan-jangan nanti ikut tersesat dan sebagainya. Wagarratkumul amani, kalian ditipu oleh amani. Apa itu amani? Yaitu angan-angan. Wagarratkumul amani, kalian ditipu oleh angan-angan kalian. Wagarratkumul amani. Jadi kalian tertipu oleh amani, angan-angan kalian. Apa namanya angan-angan di sini? Yaitu beragama bukan berdasarkan objektifikasi. Beragama bukan berdasarkan objek agama atau subjek agama. Jadi tidak dilihat berdasarkan sumber agama. Jadi kalau beragama kan harus dicocokkan dengan kitab suci. Karena aslinya agama itu kan kitab suci, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sekarang. Jadi kalau kita mengaku beragama, untuk membuktikan bahwa pengakuan kita benar, dicocokkan dengan Al-Quran. Ada orang kerjanya menganiaya orang, tapi selalu mengaku itu adalah caranya membela agama. Ya, padahal membela agama itu caranya apa? Harus sesuai dengan Al-Quran. Tidak boleh kita membela agama berdasarkan cara kita. Tidak boleh kita membela agama berdasarkan kemauan kita. Kita harus membela agama berdasarkan apa? Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran mengatakan ini, ya begitu caranya. Jadi kita membela agama itu harus berdasarkan kitab suci Al-Quran.
berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tidak sejalan dengan kitab suci, maka itu pertanda itu hanya pengakuan kita saja. Pengakuan kita saja itu adalah bukan jaminan kebenaran, bukan jaminan keselamatan juga. Oleh sebab itulah, siapa yang beragama seperti itu adalah namanya amani. Ya, amani itu angan-angan pribadinya saja. Jadi banyak orang yang tertipu oleh angan-angannya dalam beragama. Hatta sampai ja'a amrullah, datang urusan Allah, datang keputusan Allah. Dan mereka ketika didatangi keputusan Allah, wa garrakum billahil garur. Mereka tertipu dengan setertipu-tertipunya. Jadi garrakum billahil garur. Mereka tertipu dengan setertipu-tertipunya. Jadi mereka tertipu, menganggap poinnya adalah agama, padahal bukan agama. Dan jemaah sekalian berbahagia, alat yang paling bagus menipu juga adalah agama. Ya, kenapa? Karena orang yang ditipu itu merasa senang. Ingat jelas sekali, kalau orang ditipu dengan agama, melalui agama, itu orang merasa senang karena merasa berbuat agama. Merasa perbuatannya itu agamis. Merasa perbuatannya itu dibenarkan oleh syariat. Ya. Padahal benar tidaknya harus di reverse to kepada Al-Qur'an. Harus dirujukkan. Harus dikembalikan kepada Al-Qur'an. Baru kita sebut dengan itu adalah agama. Karena kalau enggak, ya ini banyak sekali orang menipu gara-gara agama. Ya, banyak sekali orang berbicara atas nama agama, padahal sebetulnya itu adalah atas nama pribadi mereka. Cobalah misalnya betapa banyak orang yang bikin misalnya kelompok atau katakanlah misalnya partai agama, basisnya agama Islam, tetapi cara-cara saja saling mengganti pemimpin di antara mereka itu sudah tidak sesuai dengan agama, kayak tipu menipu dan sebagainya. Jadi oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, selalu jangan sampai kita beragama berdasarkan angan-angan. Karena kalau berdasarkan angan-angan, sampai kematian datang, ya kita dalam keadaan tertipu. Tertipunya bukan merugikan kita dari sisi dunia, bukan merugikan kita dari sisi materi, tetapi bahkan menjauhkan kita dari Allah. Wa garrakum billahil garur. Nah, jemaah sekalian, kalau di akhirat kita menyadari bahwa ternyata kita di dunia salah. Beragamanya kita di dunia itu adalah zahir saja. Dan kita terancam oleh azab di sana. Nah, Tuhan mengatakan seandainya kita masih mempunyai harta benda yang banyak, bahkan sebanyak dunia ini, dan ingin menebus diri kita, ingin membayar supaya kita jangan dimasukkan ke dalam neraka, Tuhan akan menolak. Ataukah para wali Allah menolak di sana? Jadi para pemilik otoritas syafaat akan menolak dengan mengatakan bahwa saat ini tidak ada tebusan lagi. Jadi mereka mengatakan sekarang tidak ada tebusan. Jadi di akhirat tidak ada fidyah lagi. Jadi mereka ingin membayar dirinya, fidyah dirinya supaya jangan dimasukkan ke dalam neraka. Ya tidak ada. Saat ini tidak ada tebusan. Fal yauma la yu'khadhu minkum fidyatun. Pada hari itu la yu'khadhu minkum, tidak mungkin diterima lagi dari kalian fidyah. Kata fidyah. Jadi fidyah ini sudah menjadi bahasa kita sehari-hari. Biasanya orang yang sudah tidak mampu berpuasa sama sekali suruh bayar fidyah. Fidyah itu pengganti, tebusan. Jadi kalau kita fidyah ya bukan puasa. Kalau puasa namanya qada. Fidyah itu tebusan atas ketidakmampuan kita lagi berpuasa. Misalnya karena penyakit menahun dan sebagainya. Wala minal ladzina kafaru. Jadi kata-kata minkum di sini kepada siapa? Karena di sini ada kafaru juga. Ini kan ada kafaru. Nah, kalau di sini ada kafaru, lalu siapakah minkum di sini? Ya. Wal yauma la yu'khadhu minkum. Wala ini juga la. Jadi ada dua la-nya di sini. La, ini juga la. La ini adalah untuk minkum, la ini adalah untuk al-kafaru. Jadi pasti berbeda. Ya. Jadi minkum ini siapa? Yang kelihatannya Islam sebetulnya tadi. Yang kita katakan tadi, munafikina wal munafiqat. Karena namanya munafik itu aslinya secara zahir beragama Islam. Tapi batinnya tidak. Jadi yang dimaksud dengan minkum di sini adalah tadi. Kemudian minal ladzina kafaru, begitu juga dengan orang yang kafaru, yaitu memang menutup dirinya. Apa kata Allah? Ma'wakum, tempat tinggal kalian adalah neraka. Ma'wakumun nar, tempat tinggal kalian adalah neraka. Hiya maulakum, neraka itulah pelindung kalian. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi siapa di akhirat
tempatnya adalah neraka. Neraka itu api, api artinya panas, kesengsaraan, penderitaan. Siapa yang kembali ke alam akhirat dan yang dirasakan di sana adalah penderitaan, panas bagaikan api, maka itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan Allah tidak menginginkan kita seperti itu, makanya kemudian Allah dengan kasih sayangnya mengutus, mengirim kepada kita Nabi Rasul atau ke manusia sucinya untuk membawa kepada kita kitab suci Al-Quran agar semua perbuatan kita, tindakan-tindakan kita, bahkan berpikir kita disesuaikan, disejalankan dengan kitab suci tersebut. Makanya kita katakan tadi, apapun yang kita aku sebagai agama harus dirujukkan, harus reverse to, harus kembali kepada Al-Quran, kepada kitab suci. Karena yang digunakan nanti Allah di akhirat untuk menilai kita adalah kitab suci Al-Quran. Jemaah sekalian, ini adalah ilustrasi. Di ayat berikutnya Allah mewanti-wanti kita. Jangan sampai kita menjadi seperti penganut agama sebelumnya, ataukah juga pemilik kitab suci sebelumnya, ahli kitab sebelumnya. Mereka kan punya kitab suci, dan mereka baca juga. Tetapi kitab suci ini kemudian masih berbahagia, ada yang tidak konsisten di dalamnya, dan kemudian ada tambah dan kurangnya, paling tidak itu adalah dalam pandangan kita Islam. Lalu kemudian datanglah Al-Quran. Nah, kenapa terjadi perubahan? Misalnya, kenapa diutus Nabi Isa? Penyebabnya Nabi Isa diutus ya karena agama Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa kan sudah mengalami tambahan-tambahan atau mengalami pengurangan-pengurangan, sehingga kemudian tidak seperti ketika pertama kali turun pada zaman Nabi Musa. Setelah berlalunya waktu, maka kemudian terjadi reduksi terhadap ajaran asli daripada agama samawi itu. Maka kemudian diturunkanlah kitab suci yang baru, yaitu kitab Nabi Daud, yaitu Zabur. Begitulah kombinasi Taurat dan Zabur. Juga menghadapi masalah, dikirimlah Injil. Begitulah seterusnya. Nah, tetapi setelah sampai kepada Al-Quran ini, Allah mewanti-wanti kita, jangan sampai kita juga umat Islam tiba-tiba mengalami mental yang sama dengan penganut agama-agama sebelumnya, yang kemudian juga menjauh daripada kitab suci. Dibaca seperti ini, setiap malam dia baca. Tetapi kemudian sebetulnya kita menjauh daripada isinya. Mahjura kata Al-Quran. Alam ya'ni lilladzina amanu. Ini pertanyaannya. Alam ya'ni lilladzina amanu. Apakah belum datang kepada orang beriman? Alam ya'ni lilladzina amanu. Apakah belum datang kepada orang beriman? Saat maksudnya. Antakhsya'a qulubuhum. Supaya kalau beragama itu landing di hatinya ini, qulubuhum. Jadi kalau kita beragama itu harusnya landing, mendarat di hati. Bukan hanya di zahir tadinya. Qulub ini tempatnya tadi batin. Jadi antakhsya'ah, khusyuk, tunduk hatinya. Jadi hati kita itulah yang harusnya tunduk. Hati kita itulah yang harusnya beragama. Kalau hati beragama, otomatis ikut zahir kita, jasmani kita. Tapi kalau zahir kita beragama, tidak otomatis ikut kalbunya. Maka yang Allah minta adalah alam ya'ni lilladzina amanu an takhsya'a qulubuhum. Belumkah datang saatnya kepada orang beriman agar dalam beragama itu adalah hatinya yang menerima agama itu. Takhsya'a qulubuhum li dzikrillah, sehingga kemudian hatinya setelah menerima agama itu rahmat tadi, maka selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu terikat dengan Allah, li dzikrillah. Bukan hanya dengan Allah, tetapi wa ma nazala minal haq, dan apa saja diturunkan dalam bentuk kebenaran, yaitu kitab suci dan insan-insan yang selalu benar, yang la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Wala yakunu kalladzina utul kitaba, dan di sini katakan jangan sampai amanu tadi, orang beriman tadi, yakunu menjadi seperti alladzina, orang-orang yang utul kitabah, orang yang sudah diberikan kitab suci min qabl, sebelumnya. Jadi jangan sampai kita mengikuti jejak mereka. Dari ayat inilah kemudian Nabi mengatakan suatu saat kalian akan mengikuti umat-umat sebelum kalian. Ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta,
sampai kemudian seperti kalau mereka masuk seperti biawak yang masuk ke dalam lubangnya, kalian juga dalam masuk ke dalam lubang. Jadi kita ikut seperti mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Akhirnya kemudian kita seperti mereka juga berpecah di antara kita, suka menyebarkan fitnah, saling menyerang dan sebagainya. Seperti mana kita lihat saudara-saudara kita di Kristen kan berbeda-beda, antara Katolik dan Protestan kan berbeda. Nah jemaah sekalian serbagi, ada upaya di tengah-tengah masyarakat kita untuk menjadikan Sunni dan Syiah itu mirip dengan Protestan dan Katolik. Padahal ini jelas-jelas tidak bisa. Apa sebabnya? Semuanya sama, sholatnya sama, syahadatnya sama, puasanya bulan Ramadan juga, bulan hajinya adalah bulan Zulhijjah juga, tidak ada bedanya. Baik hajinya juga ke Baitullah yang ada di Mekah, nabinya juga yang ada di Madinah jasadnya, sama. Lalu kenapa ada upaya untuk memecah belah dua kelompok Islam ini, Sunni dan Syiah? Jadi dengan demikian Serbia, perbedaan akan tetap ada, bukan hanya antara Sunni dan Syiah, tapi di antara mazhab-mazhab itu, di antara Sunni, di antara Syiah juga ada perbedaan-perbedaan. Tetapi perbedaan itu tidak boleh menjadi alasan untuk tidak bersatu. Bukankah tubuh kita ini satu, padahal berbeda-beda fungsinya. Kuping kita itu untuk mendengar suara, mata kita untuk melihat gambar-gambar, melihat warna-warna. Jadi beda fungsinya. Lidah kita untuk merasakan pahit, manis, dan asinnya sesuatu. Masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda. Jadi justru karena berbeda-beda, lalu kemudian mengikat dirinya menjadi satu tubuh seperti tubuh kita, baru menjadi satu ikatan yang utuh namanya manusia kalau manusia. Ya namanya kaki beda dengan tangan. Coba tangannya dipakai jalan, tidak kuat. Kalau tangan kita dipakai jalan setiap hari melangkah, ya tidak kuat kita. Nah, begitu juga kalau kita kaki yang dipakai bekerja, ya nggak kuat juga. Karena beda fungsinya. Nah, begitulah juga dengan Islam kita ini. Jadi jemaah sekalian berbahagia, harusnya jangan sampai, Al-Quran mengatakan, ya, fatala alaihimul amad. Setelah waktu berlalu, ta'ala itu panjang. Setelah masa berlalu begitu panjang terhadap mereka, fakasat qulubuhum, tiba-tiba hati mereka menjadi keras nih. Kasat qulubuhum. Tiba-tiba hati mereka menjadi keras. Harusnya kan tadi tahsya'a qulubuhum. Harusnya tahsya'a qulubuhum. Tapi yang terjadi bukan tahsya'a tetapi qasat. Qasat qulubuhum. Harusnya hati kita menjadi tertunduk, menjadi lemah, menjadi lembut, menjadi penuh dengan kasih, cinta, welas asih. Tapi yang terjadi adalah hati menjadi keras. Hati menjadi keras apa buktinya? Yang berbeda pendapat dengannya, disebutnya dengan kafir lah, diserangnya lah, dan sebagainya. Nah tiba-tiba Al-Quran mengatakan, menyindir kita. Jangan sampai kalian seperti agama-agama sebelumnya. Wala yakunu kalladzina utul kitab. Jangan sampai menjadi seperti orang yang sudah diberikan kitab suci sebelum Islam. Setelah waktu berlalu, tiba-tiba hati-hati mereka menjadi keras. Wa katsirun minhum fasiqun, sehingga kemudian kebanyakan di antara mereka bahkan menjadi fasik. Jadi kelihatannya masih beragama secara zahir. Tetapi batin tadi sudah tidak beragama. Nah, jemaah sekalian berbahagia, padahal jemaah sekalian berbahagia banyak berbeda-beda. Ya, di sekitar kita ini banyak perbedaan-perbedaan. Tetapi misalnya pohon yang kita lihat di layar kita itu beda dengan pohon-pohon yang lain. Tetapi setiap yang namanya tumbuhan atau ada kata tumbuh di dalamnya, pasti penyebab tumbuhnya ataukah pemberi kekuatan tumbuhnya itu hanya satu, yaitu Allah SWT. Jadi kita lihat sini sebuah biji yang ditanam di dalam tanah, kemudian dia mereka, bertunas seperti yang kita lihat dalam gambar kita ini, itu yang melakukannya siapa? Allah yang memberikan sifat seperti itu. Yang tadinya kita lihat bijinya sudah mati, sudah bisa kita masak, dan seterusnya, tapi tiba-tiba tidak dimasak, terus kemudian disimpan di dalam tanah, dia bisa tumbuh kembali menjadi tumbuhan. Apa sebabnya? Karena Allah lah yang menghidupkan. I'lamu, ketahuilah. Annallah, sungguhnya Allah, yuhyil arda ba'da mautiha. Jadi ketahuilah sungguhnya Allah SWT, yuhyil arda, yang menghidupkan bumi. Ba'da mautiha. Jadi ketahuilah sungguhnya Allah SWT yang menghidupkan bumi setelah matinya. Jadi Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Jadi tadi mati dalam pengertian tanahnya kering, biji-bijian tadi mati, tetapi kemudian disimpan di tanah yang gembur,
yang basah tiba-tiba menjadi hidup kembali. Siapa yang melakukan itu? Allah. Allah yuhyi. Kenapa? Karena dia adalah Al-Hayyu. Qad bayyana lakumul ayat. Sungguh kami telah menjelaskan kepada kalian al-ayat. Tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi kan semua alam semesta ini bukan Allah, hanya tanda-tanda tentang dia. Itulah sebabnya melalui alam semesta, kita tidak bisa mengenal Allah secara sempurna. Karena ayat ini hanyalah merupakan makhluknya. Kalau kita melihat ciptaan sesuatu, kita tidak akan bisa mengenal secara sempurna penciptanya. Bapak Ibu sekalian pasti yakin kalau meja yang Bapak Ibu pakai sekarang belajar, Zoom, itu ada penciptanya, ada tukangnya, ada pembuatnya. Dan Bapak Ibu sekalian tidak bisa mengenal siapa pembuatnya hanya dengan melihat mejanya. Jadi kalau pembuat meja saja tidak mampu kita kenal dengan sempurna hanya dengan melihat mejanya, bagaimana pula kita mengenal Allah dengan sempurna hanya dengan melihat ciptaannya yang disebut tadi dengan ayat, walaupun disebut dengan ayat. Lalu bagaimana dengan mengenal Allah? Ya langsung kepada Allah, namanya ma'rifat kepada Allah. Dan itulah Al-Quran datang. Al-Quran datang adalah memandu jiwa kita, memandu batin kita untuk ma'rifat kepada Allah secara sempurna. Karena kalau melalui alam semesta, kita hanya tahu bahwa ada Allah. Tetapi bagaimanakah hakikatnya Allah itu? Dan berbagai macam sifat-sifatnya kita tidak bisa mengenalnya melalui makhluknya. Kita hanya bisa mengenalnya melalui kitab suci, karena di kitab suci itulah Allah memperkenalkan dirinya sendiri. Makanya la'allakum ta'qilun. La'allakum ta'qilun. Makanya la'allakum ta'qilun. Apa itu akal? Kerja-kerja jiwa. Jadi kerja-kerja jiwa. Jadi sebetulnya menyaksikan Allah di alam semesta, seperti tadi tumbuh-tumbuhan tumbuh, hanya merupakan abstraksi saja supaya akal kita bekerja. Nah, ketika akal kita bekerja, dia masuk ke dalam. Sehingga mempertemukan kita dengan alam batinia. Jadi yang di luar itu adalah merupakan perantara saja. Yang ada dalam pikiran kita itu adalah abstraksi daripada apa yang kita saksikan di luar. Hasil abstraksi itu kemudian membuat kita merenung. Merenung siapa? Penciptanya, bukan lagi ciptaannya. Jadi bukan lagi khalqnya, tetapi khaliknya. Bukan ciptaannya, tetapi penciptanya. Maka dikatakan la'allakum ta'qilun. Bapak sekalian perhatikan di dalam gambar kita ini adalah ilustrasi orang-orang yang tadinya, lihat tadinya tanah ini tadinya tanah sawah, ini kan kosong nih, nggak ada padinya. Tapi kemudian ditanami satu-satu biji, lalu kemudian dia menjadi menjadi sawah yang tadi penuh dengan penuh dengan padi. Tadinya cuma satu, tiba-tiba menjadi banyak begitu padinya. Nah, itu adalah perumpamaan kalau kita menggunakan apa yang ada pada diri kita di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakannya. Jadi ulangi lagi, di sini kata melipat gandakan diulangi lagi. Seperti tadi ayat pertama yang kita baca, ayat 11, itu ada kata-kata yuda'af. Sekarang muncul lagi yuda'af. Jadi innal musaddiqina. Sungguhnya orang-orang yang al-musaddiqin, orang-orang yang selalu membenarkan, laki-laki, wal musaddiqat, membenarkan perempuan. Apa yang maksud dengan musaddiqin dan musaddiqat? Yaitu membenarkan, mengikuti apa keinginan hatinya, jiwanya, fitrahnya. Jadi bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya, tapi mengikuti keinginan jiwanya, mengikuti keinginan fitrahnya. Itu yang disebut dengan al-musaddiqin. Jadi musaddiqat adalah orang-orang yang mengikuti fitrahnya. Lalu setelah itu kemudian mendorongnya untuk berkorban di jalan Allah. Apa tujuannya berkorban di jalan Allah? Supaya dirinya dan orang-orangnya sepertinya menjadi bagian daripada sebab orang lain mengenal Allah. Jadi jemaah sekalian berbahagia, yang disebut dengan di jalan Allah itu adalah apabila perbuatan kita atau pengorbanan kita, harta benda kita atau pikiran kita itu masuk dalam wilayah yang menyebabkan orang lain juga mengenal Allah. Jadi itu sebetulnya. Kalau kita cuma bagi-bagi duit saja, ya semua orang bisa melakukan itu. Ingat Bapak sekalian, ada namanya bagi-bagi duit, bagi-bagi makanan, minuman, itu dilakukan oleh semua orang. Ya, kita lihat banyak konglomerat dunia yang membuat membuat foundation, yayasan-yayasan
lembaga-lembaga untuk disalurkan ke seluruh dunia membantu negara miskin. Lalu apa bedanya dengan kita? Nah, kalau kita jemaah sekalian harusnya pengeluaran kita itu adalah menjadi asbab orang mengenal Allah. Ulangi lagi, menjadi asbab orang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Karena dalam pandangan agama kita ini, agama samawi tentu bagus secara kemanusiaan, tetapi tidak memperkenalkan Allah secara sempurna. Jadi agama-agama samawi tandanya tidak berbicara masalah ketuhanan secara sempurna. Ya. Bahkan kemudian agama samawi pun juga sudah mengalami perubahan tadinya. Ya, kita mengalami perubahan, mengalami semacam reformasi di dalam masalah teologi ketuhanan. Maka boleh dikatakan sekarang tinggal satu agama samawi yang berbicara secara sempurna tentang Allah, yaitu Islam. Apanya? Yaitu Al-Quran. Nah, sekarang ini harus diserahkan, harus diperkenalkan kepada seluruh manusia. Karena hanya dengan mengenal Allah dengan baiklah, orang akan bisa menjadi berubah akhlaknya. Kita sekarang banyak berbicara tentang dianya sudah berhaji, tapi sudah begini kok pesantren, tapi terjadi seperti ini. Banyak kasus-kasus seperti itu, banyak pertanyaan seperti itu. Kita lupa bahwa walaupun yang bersangkutan belajar agama secara formal, belajar agama secara, tapi selama tidak secara spesifik dan fokus memperdalam pengenalan kepada Allah, ya tidak akan bisa memperbaiki jiwa kita. Karena bisa memperbaiki jiwa kita itu adalah pengenalan jiwa kita kepada Allah SWT. Begitu jiwa kita mengenal Allah, maka yang terjadi adalah penyerapan terhadap nama-nama Allah. Penyerapan terhadap nama-nama Allah, maka seluruh Asmaul Husna ada pada jiwa kita, sehingga ketika kita berbuat berdasarkan Asmaul Husna, perbuatan berdasarkan Asmaul Husna itu yang disebut dengan akhlakul karimah. Maka berkatalah Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Allah mengatakan siapa yang mengorbankan hartanya, dirinya untuk pengembangan agama disebut dengan meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Pengulangan tadi ayat 11. Jadi innal musaddiqina wal musaddiqat, orang yang membenarkan laki dan perempuan lalu kemudian berjuang untuk itu, yaitu juga membuat orang lain juga bisa mengenal kebenaran itu dengan cara apa? Dengan berkorban. Maka pengorbanannya itu dihitung sebagai aqradullah qardan hasana, meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Maka orang seperti ini nanti adalah yudha'afu lahum, maka Allah akan melipat gandakan baginya imbalannya di akhirat, walahum ajrun karim, dan bagi mereka ada pahala yang mulia. Ini mirip tadi dengan ayat 11. Inilah Al-Quran yang datang kepada kita dengan ini ilustrasi. Seandainya Al-Quran itu tidak tahu isinya, maknanya di dalam, nah tentu ini adalah kertasnya, tetapi ini kita jadikan sebagai simbol bahwa kalau kita tahu mana Al-Quran itu, yang ada adalah cahaya. Cahaya itulah tadi yang kemudian memancar pada diri orang beriman. Tadi ingat pembahasan kita di ayat 12, orang beriman laki dan perempuan itu berjalan sambil memancarkan cahaya ke sekitar mereka. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman billahi wa rusulihi. Jadi orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, apa kata Allah? Ulaika humus siddiqun. Mereka itulah as-siddiqun. Jadi kalau kita baca surat At-Taubah yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, nah inilah dia. Jadi walladzina amanu, orang beriman billah kepada Allah wa rusulihi dan Rasulnya, ulaika humus siddiqun, mereka itulah orang yang membenarkan. Wasyuhada wa inda rabbihim, dan saksi-saksi di sisi Tuhannya. Jadi ada saksi-saksi di sisi Allah. Lahum ajruhum, bagi mereka ada imbalan. Jadi ada kata imbalan di sini, lahum ajruhum, dan apalagi di sini juga ada nurhum, ini cahaya. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka itulah siddiqun. Lalu kemudian wasyuhada inda rabbihim, lahum, bagi mereka ajruhum, ada imbalan, dan apalagi nurhum. Jadi ada amar, ada ajar, dan ada nur, ada cahaya. Nah, cahaya ini tadi yang memancar tadi. Sebaliknya walladzina kafaru, orang-orang yang menutup diri. Kafaru di sini menutup diri. Wa kadzabu, mendustakan, artinya dia tahu tetapi dia sengaja mendustakan, menolak. Bi ayatina, ayat-ayat kami. Berarti mendustakan ayat kami kan berarti orang di sini maksudnya. Mendustakan orang yang merupakan pasangan kitab suci itu, apa kata Allah? Ulaika ashabul jahim.
Mereka itu adalah merupakan penghuni neraka jahim. Ulaika ashabul jahim. Ulaika ashabul jahim. Mereka itu adalah ashabul jahim. Jadi ulaika ashabul jahim. Ayat terakhir berbicara tentang hakikat dunia, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita lihat dunia kan simbolnya seperti ini Pak Buya, ini adalah perhiasan. Mas sekalian, betapa banyak orang melihat ini sangat indah ini kan. Ya, sampai melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Ini di sini adalah properti untuk dibangun padanya, bangunan-bangunan yang bagus. Nah, jemaah sekalian berbahagia, karena kita menganggap ini semuanya keindahan, sehingga kita menutup mata terhadap keindahan yang tertinggi, yaitu Allah SWT. Padahal ini semuanya yang menciptakan adalah Allah. Yang namanya berlian tidak bisa menjadi seperti ini kalau tidak Allah ciptakan seperti itu. Berlian kan bukan buatan manusia. Siapa yang punya? Ya Allah yang menciptakan seperti itu, memberikan kadar-kadar sedemikian rupa, sehingga berlian memiliki kadar keindahan. Allah mengatakan, i'lamu, ketahuilah. Jadi i'lamu itu artinya ketahuilah, camkanlah, catatlah. Annama, bahwasanya. Jadi apa yang harus dicatat? Ini, konsideran ayat ini, atau catatan dalam ayat ini. Camkanlah, catatlah, annamal hayatu dunia. Bahwasanya kehidupan dunia itu laibun walahun. Jadi kehidupan dunia di sini al hayatu dunia pertama adalah laibun. Kemudian lahwun. Laibun itu adalah permainan, lahun senda gurau. Lalu kemudian di sini wazinatun, hanya perhiasan tadi. Jadi kehidupan dunia ini adalah permainan. Makanya kita lihat silih berganti orang datang. Kemarin kita menyaksikan ratu ya, pemimpin negara atau ratu Inggris. Setelah umur 99 tahun berkuasa 70 tahun, akhirnya apa ya? Meninggal juga. Setelah meninggal, ya semuanya otomatis pindah kepemilikannya kepada anak-anaknya. Begitulah nanti anak-anaknya juga pindah lagi kepemilikannya ke bawah. Lalu apa yang mereka bawa? Tidak ada, kecuali tubuhnya, dan tubuhnya akan kembali menyatu dengan tanah. Walaupun mereka di dunia memiliki kedudukan seperti sebagai seorang ratu atau raja. Jadi begitulah nasib manusia. Kehidupan seperti itu. Laibun walahun. Sekarang kita sudah tidak menyaksikan lagi. Ratu itu yang kita saksikan sekarang adalah anaknya menggantikan dirinya. Lalu di manakah ratu itu pergi untuk selama-lamanya? Dan di sana tidak lagi diminta tanda tangannya untuk mengesahkan pemerintahan atau kerajaan penguasa baru dari perdana menteri baru misalnya. Tidak lagi, pokoknya di sana hanya sendiri dengan dirinya saja, dengan Tuhannya. Jadi inilah kehidupan dunia, kata Tuhan, laibun walahun, permainan dan senda gurau, wazinatu, dan perhiasan saja. Yang namanya perhiasan itu Pak sekalian, ornamen. Coba tadi kita lihat berlian. Berlian itu disimpan biasanya di leher sini, jadi kalung. Kita tanya Pak sekalian, manakah yang lebih bernilai, leher atau kalung berlian? Saya kira semua orang menjawab yang paling berharga adalah leher. Tidak ada orang ingin menukar lehernya dengan kalung berlian. Penggal leher saya, yang penting kamu berikan kepada saya kalung berlian. Kalau kita diberikan kalung berlian tetapi leher dipenggal, terus untuk apa? Ya. Jadi kalung berlian bernilai karena ada leher. Cincin berlian bernilai karena ada jari-jari tangan. Iya, begitu sekalian. Baju-baju bernilai karena kita punya tubuh. Nah, pertanyaan, dari manakah tubuh semuanya itu? Leher kita, tangan kita, kuping tempatnya anting kita itu diletakkan. Siapa yang berikan itu semuanya? Dari mana asalnya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tanah yang Allah rubah seperti diri kita. Oleh sebab itulah siapa yang terpukau dengan itu, tertipu dengan itu semuanya, maka dia tertipu dari Allah dengan ketertipu-tertipunya. Nanti diwasisi dengan mataul gurur, kesenangan yang menipu. Jadi itulah perhiasan. Lalu kemudian dengan itu semuanya, dengan perhiasan-perhiasan itu, tafakhurun bainakum. Kalian saling membangga-banggakan di antara kalian. Wa tafakhurun bainakum. Kita tempo hari kalau di Indonesia, entah di Singapura atau Malaysia, di Indonesia YouTube atau program-program yang paling banyak penontonnya di YouTube adalah yang mempertontonkan kemewahan-kemewahan. Yang memperlihatkan dirinya berhasil, disebut dengan crazy rich. Tapi apa yang terjadi kemudian yang terbukti adalah semuanya ada tipu-tipu. Luar biasa.
Jadi orang mengejar-ngejar ini permainan senda gurau. Lihatlah, kita lihat misalnya ada kasus polisi yang tadinya begitu dihormati tiba-tiba jatuh sedemikian rupa. Ya, yang tadinya berpakaian berpakaian simbol-simbol kemewahan, ketinggian pangkat, tiba-tiba berpakaian oranye seperti kriminal lainnya, jemaah sekalian. Jadi begitulah kehidupan dunia ini, lahun walaibun. Hidup ini seperti permainan dan senda gurau saja. Ya, memperebutkan uang adalah perhiasan. Sehingga kemudian watafakhurun bainakum, bermewah-mewah, bermegah-megah di antara kalian. Ya. Dan ini yang paling banyak kalau Bapak Ibu sekalian masuk di YouTube, yang paling banyak subscribernya, yang paling banyak viewernya adalah yang mempertontonkan seperti itu. Coba lihat misalnya podcast yang isinya wawancara terhadap tokoh-tokoh yang bermutu, berkualitas. Itu paling nanti penontonnya 1 juta, kalau tuh ada 1 juta. Tapi kalau yang lain bisa sampai 100 juta, luar biasa. Jadi ini menunjukkan bahwa kita manusia banyak sekali tertipu seperti dikatakan dalam ayat ini. Oleh permainan dan senda gurau, dan akhirnya kita hanya bermegah-megah di antara kita. Watakasurun, berlomba-lomba untuk menunjukkan saya yang paling banyak. Fil amwali wal aulad, di dalam harta benda dan pengikut. Kama salil ghaisin, padahal itu adalah seperti hujan. Yang namanya dunia ini seperti hujan. Ghaisin seperti hujan. Ajabal kufar, yang mengagumkan al-kufar. Al-kufar ini siapa? Petani. Jadi jemaah sekalian, al-kufar itu petani. Kenapa disebut petani itu kufar? Ya, kufar itu kan bentuk jamak dari kata kafir. Ya, kufar itu dari kata kafir. Kafir itu artinya fa'il, menutup. Kafara yakfuru kafirun, menutup. Karena petani itu kan kerjanya, Bapak Ibu lihat kalau petani, yaitu dia menggali lubang di tanah, baru masukkan benih. Coba kalau orang menanam jagung misalnya, atau kacang, atau mangga, itu lubang digali dulu, terus kemudian dimasukkan benihnya. Kenapa harus dimasukkan? Baru ditutup supaya jangan dimakan hewan-hewan, burung misalnya. Maka dimasukkan, terus kemudian ditutup. Masukkan, ditutup, dimasukkan, ditutup. Jadi kerjanya petani itu adalah menutup. Maka disebut dengan kafir. Karena kafir itu artinya menutup. Bentuk jamaknya kufar. Jadi petani itu kerjanya menyembunyikan benih, menutup benih di dalam tanah. Digali sedikit, masukkan, ditutup. Gali sedikit, masukkan, ditutup. Nah, jadi pekerjaannya dia bukan menggali tapi menutup. Kalau menggali tetap hilang. Kalau misalnya digali baru simpan benih di situ baru tidak ditutup, ya nanti akan dimakan oleh burung-burung, unggas-unggas yang lain. Maka kemudian supaya bertahan, digali, simpan benihnya, tutup. Setelah itu kemudian disiram, lama-kelamaan dia akan tumbuh seperti gambar kartun kita tadi, animasi kita tadi. Jadi hujan itu adalah sangat mengagumkan, sangat ditunggu-tunggu oleh al-kufar, para petani. Kenapa? Karena dia berharap tumbuh-tumbuhannya nabatuhu bisa tumbuh dengan baik. Tetapi apa yang terjadi kemudian setelah dia menanam, lama-kelamaan summa yahiju, tiba-tiba menjadi kering. Lihatlah misalnya di negara-negara yang 4 musim. Begitu selesai musim panas dan masuk musim gugur, itu maka kemudian tanaman-tanaman mulai kuning semuanya. Lalu coklat, lalu kemudian gugur. Jadi summa yahiju, kemudian mereka menjadi kering. Fatarahu musfara, lalu kemudian menjadi kuning. Summa yakun hutama, lalu kemudian hancur, jatuh. Jadi berguguran seperti itulah. Wa fil akhirati adzabun syadid. Dan di akhirat itu ada 3 saja. Jadi di akhirat itu hanya ada 3 kemungkinan. Pertama adalah azabun syadid. Ini. Jadi kita bicara al-akhirah ini. Ya. Jadi di akhirat itu hanya ada 3 kemungkinan. 1, azabun syadid. Yang kedua adalah maghfirah. Dan yang ketiga adalah ridwan. Jadi 3 saja. Jadi ini 1, 2, 3. Ya. Jadi yang pertama di akhirat itu azabun syadid untuk apa? Golongan kiri. Wa maghfiratun untuk golongan kanan. Wa ridwanun untuk as-sabiqun as-sabiqun. Jadi radhiyallahu anhum wa radwan. Nah, jadi hanya 3 di akhirat Mas sekalian. Kita tinggal pilih. Kita ini bukan insan kamil, kita bukan manusia suci yang maksum, maka kita biasa berdoa yang kita harapkan apa? Ampunan. Sedangkan mereka yang suci adalah ridwan. Radhiyallahu anhum wa radwan. Jadi hanya 3 di akhirat, adzabun syadid, maghfiratun, dan ridwan. Makanya di beberapa ayat dikatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Untuk siapa? Untuk kita yang banyak dosa ini.
baru ditutup dengan wa mal hayatud dunia. Ketahuilah buat tiadalah kehidupan dunia itu illa kecuali. Jadi maknya di sini adalah tidak kecuali. Wa mal hayatud dunia illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia itu kecuali adalah kesenangan yang menipu. Jadi lagi Bapak sekalian, tiadalah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu saja. Oleh sebab itulah marilah kita jangan tertipu. Ingat lagi-lagi, kehidupan dunia adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Maka marilah kita jangan sampai tertipu. Bagaimana cara tidak tertipu? Ya kita yang menggunakan mereka, jangan mereka yang menggunakan kita. Kita yang menggunakan dunia, bukan dunia yang menggunakan kita. Kita memerintah dunia, bukan dunia memerintah kita. Kita yang menjadikan dunia itu sebagai jembatan, bukan dunia menjembatani kita. Menjadikan kita sebagai jembatan. Jadi kita menggunakan dunia, karena dunia ini adalah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan dengan 10 ayat ini, ayat 11 sampai 20, mengingatkan kita pentingnya memikirkan nasib kita di akhirat sejak di dunia sekarang. Ingat tadi ayatnya, kami dulu di dunia bersama kalian. Dan dikatakan, bala benar, cuma kalian memilih fatantum anfusakum. Kalian memilih untuk merusakkan diri kalian sendiri. Nah, kita, ini adalah pesan yang sangat penting. Marilah kita sama-sama jangan sampai dalam kehidupan ini justru kita merusakkan diri kita masing-masing. Karena kalau ini kita lakukan, kita akan menyesal. Siapapun kita pasti akan kembali seorang ratu yang berkuasa. Ingat ya, namanya negara persemakmuran dan anggotanya itu banyak sekali di seluruh dunia. Dan rata-rata negaranya maju-maju. Tetapi ratunya juga meninggal dunia. Kenapa? Karena memang meninggal itu adalah sifat bawaan seluruh makhluk hidup. Allah berfirman, kullu nafsin zaikatul maut, maka siapapun di antara kita pasti juga akan meninggal dunia. Nanti di akhir ceramah kita pun mendoakan putri daripada jemaah kita, sahabat kita, yaitu Ibu Sinta Fatma yang meninggal dunia tadi pagi kalau tidak salah. Kita doakan semoga Allah SWT terima di sisinya, diampunkan segala dosa dan kesalahannya. Putri beliau ini masih muda, tetapi ya namanya kematian, namanya kehidupan seperti itu Bapak sekalian. Tak melihat umur, tidak melihat usia, ya kalau memang saatnya pergi, kita pergi. Oleh sebab itulah yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan sebaik-baiknya apa yang akan kita bawa setelah pergi. Karena yang kita persiapkan di dunia tidak akan kita bawa. Yang kita temukan di sana adalah yang disebut tadi dengan pinjaman yang baik. Terima kasih banyak. Walaupun minkum yang bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mohon Ustaz penjelasan. Ya. Rata-rata dalam ayat Quran Allah sebut mukminin tu bermakna merangkumi perempuan dan lelaki, Ustaz. Begitu juga munafikun. Tapi di ayat 12 dan 13 ni Ustaz, seolah menjadi penekanan Allah sertakan mukminin dan mukminat, kemudian munafikin dan munafiqat. Mungkin ada sesuatu yang cuba beri penekanan Ustaz. Afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Kamal. Jadi benar yang dikatakan Pak Kamal, di dalam Al-Quran itu, kalau berbicara tentang orang beriman dan orang munafik, walaupun tidak semuanya, tetapi cukup banyak. Selalu pengulangan. Padahal sebetulnya kalau dalam bahasa Arab, kalau disebut al-mu'minin, sudah include di dalamnya perempuannya. Karena ingat, kalau dalam bahasa Arab menggunakan bentuk laki-laki, dan yang dibicarakan adalah semua manusia, maka tentu sudah termasuk perempuannya. Seperti kalau kita memberi salam, cukup mengatakan Assalamualaikum. Tidak perlu kita tambah Assalamualaikum waalaikumna, kan begitu. Kalau banyak laki-laki dan perempuan, tidak perlu kita katakan Assalamualaikum waalaikumsalam. Tidak perlu, walaupun tidak salah juga. Tetapi dengan mengucapkan Assalamualaikum, kum itu untuk laki-laki, tapi sudah mencakup perempuan di dalamnya. Nah, jadi tetapi dalam kaitannya dengan beriman dan juga nanti dengan munafik di sini, ini juga sama, itu selalu dua seperti itu. Jadi al-mu'minina wal mu'minat. Jadi selalu mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Sebetulnya jemaah sekalian sebagai Allah yang menjelaskan kepada kita pertama bahwa dalam kaitan keberimanan ini tidak ada beda laki dan perempuan. Di dalam kaitan dengan jiwa kita terikat dengan Allah tidak ada bedanya laki dan perempuan. Kita sering sekali di sini mengangkat kata-kata ma ra'aitu illa jamila.
Itu kata-kata yang keluar dari seorang wanita, yaitu putra daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang merupakan cucu daripada Rasulullah, yaitu Zainab. Jadi Zainab lah yang berkata seperti itu, maraitu illa jamila, itu adalah perempuan. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jadi dan kita lihat bahwa Zainab inilah yang menjadi juru bicara daripada Imam Hussein setelah Imam Hussein dibunuh dengan keluarganya. Dia yang berbicara dengan lantang dan fasih di depan Gubernur Kufah Ibnu Ziyad. Setelah dia diarak, dirantai kakinya, dibawa pergi ke Damaskus, Syria, dia juga berbicara dengan fasih, berkhutbah dengan fasih di depan Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb tadinya. Sedemikian takutnya Yazid terhadap ceramah-ceramah, pidato-pidato daripada Zainab pada saat itu, dia suruh hentikan, suruh balik ke Madinah. Karena takut, kalau ini berbicara terus, ini akan mempengaruhi orang-orang ada di sekitarnya. Akhirnya kemudian disuruh hentikan, akhirnya kemudian disuruh pergi. Nah, seperti itulah Bapak Ibu jemaah sekalian. Jadi artinya apa, ini adalah perempuan. Begitu juga dengan keturunan Nabi yang paling kita kenal itu paling banyak kita dengar cerita adalah Fatimah. Nah, itu perempuan juga. Nah, tetapi kita tahu sedemikian besarnya peran Fatimah setelah ibunya meninggal. Ibunya Fatimah adalah Khadijatul Kubra. Setelah Khadijah meninggal, maka yang meneruskan tugas keibuan ibunya adalah Fatimah. Fatimah anak aslinya, tetapi dia menjalankan tugas keibuan, meneruskan tugas ibunya sendiri, yaitu Khadijatul Kubra. Dalam hal apa? Dalam hal membantu risalah dan dakwah ayahnya. Sehingga Fatimah lah yang kemudian dikenal sebagai Ummu Abiha, ibu daripada bapaknya. Jadi Bapak sekalian, tidak ada orang yang menjadi ibu daripada bapaknya. Tetapi Fatimah disebut Ummu Abiha, ibu daripada bapaknya. Kenapa? Karena dia menjadi seperti ibu terhadap ayahnya, yaitu Muhammad. Muhammad itu kan ayahnya. Tapi relasinya dengan ayahnya bukan seperti anak, tapi seperti ibu. Dan ini adalah amanah dari ibunya, itu Khadijah. Wahai putriku Fatimah, kamu harus merawat ayahmu dengan baik. Karena tugasnya itu berat. Nah, seperti itu lagi mas sekalian. Dan ini adalah dilakukan oleh Fatimah sampai ke Madinah. Nah, jadi begitulah mas sekalian. Jadi itulah sebabnya. Kita tahu juga misalnya di dalam Al-Quran diceritakan bahwa hampir seluruh nabi besar itu ada wanita hebat di sekitarnya. Kita pernah ceritakan misalnya Nabi Musa. Nabi Musa itu kan wanita di sekitarnya banyak sekali. Pertama adalah ibunya sendiri. Yang karena perintah Tuhan dan dia sami'na wa ta'na terhadap perintah Tuhan dihanyutkan di sungai. Lalu kemudian kakaknya Nabi Musa, kakak perempuannya yang mengikuti keranda Nabi Musa yang hanyut di sungai. Dia ikuti kemana-mana. Dia lihat dari jarak jauh. Bapak bisa bayangkan kalau di sungai yang begitu lebar mengalir, lalu kemudian diikuti oleh seorang perempuan, dan itu adalah kakak perempuan dari Nabi Musa. Tentu tidak dekat, pasti jauh mengikutinya. Sampai kemudian ketika keranda itu tersangkut di istana, dia pun masuk istana, luar biasa. Ya. Dua, yang ketiga, istrinya Fir'aun sendiri, Asia. Ini adalah juga wanita ketiga di sekitar Nabi Musa. Kalau bukan karena istrinya Fir'aun, secara zahir ya, tentu dia sudah dibunuh oleh Fir'aun, karena Fir'aun sudah ingin membunuhnya. Tapi istri mengatakan, janganlah membunuhnya. Kemudian yang keempat, siapa lagi? Yaitu istrinya Nabi Musa sendiri yang merupakan putri daripada Nabi Syuaib. Ya, jadi itu 4. Baru yang kelima siapa? Putri Nabi Syuaib yang 1. Karena kita tahu Nabi Musa ketika sampai di Madian, dia berjumpa dengan dua orang perempuan di bawah pohon. Yang dengan asbab perjumpaannya dengan perempuan ini dan membantu perempuan itu, lalu kemudian dipanggil ke rumahnya, ternyata dia adalah seorang Nabi, yaitu Nabi Ayub, lalu kemudian dinikahkan oleh salah satu di antaranya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi kita lihat seorang Nabi Musa ada 5 wanita di sekitarnya. Begitulah juga dengan yang lain. Jadi dengan demikian, kita misalnya Nabi Isa. Ya, Nabi Isa kita lihat. Jadi sebetulnya yang paling besar di sekitar Nabi Isa itu adalah ibunya sendiri, yaitu Maryam. Siapa lagi? Ibunya Maryam. Disebut juga Imratu Imran. Jadi wanita. Jadi dengan demikian penyebutan kata al-mu'minat sebetulnya karena Allah ingin memberikan apresiasi tersendiri kepada wanita. Ya, memberikan apresiasi tersendiri sehingga tidak cukup dengan mukminin saja. Padahal secara bahasa, secara logawi al-mu'minin sudah cukup. Tetapi Allah ingin memberikan penekanan pada pentingnya
peran wanita di dalam keberimanan kita. Itulah sebabnya jemaah sekalian dalam ceramah-ceramah kita di sini kita benar-benar coba menghindari seakan-akan wanita itu hanya objek kesenangan saja. Seperti misalnya menjelaskan tentang bidadari dan sebagainya. Sebetulnya jemaah sekalian berbahagia ya, yang wanita di sini adalah merupakan pasangan paling tepat bagi wanita itu, bagi laki-laki itu untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lihat tadi pada nabi-nabi. Dengan demikian perjuangan para wanita ini tidak bisa kita itu dari sisi keagamaan, belum lagi dari sisi alam yaitu melahirkan. Jadi dengan demikian ini yang paling penting. Dan jemaah sekalian berbahagia, pernah suatu masa atau bahkan sekarang pun juga ada kelompok keagamaan tertentu di mana tidak seakan-akan tidak memberikan tempat yang cukup penting kepada perempuan. Ya. Padahal kalau semua perempuan itu diibaratkan sebagai Khadijah atau Fatimah, ya harusnya mereka mendapatkan kedudukan yang sangat-sangat istimewa. Begitu juga setiap perempuan menempatkan dirinya sebagai Fatimah dan Khadijah misalnya, ataukah Asia, ataukah seperti ibunya Musa dan sebagainya, maka mereka juga mendapatkan tempat yang tersendiri di sisi Allah SWT. Nah, lawan daripada mukminin wa mukminat ya tadi munafiqin. Begitu juga sama juga dengan perempuannya juga. Jadi mereka yang munafik ini juga dengan perempuannya. Kita tahu jemaah sekalian berbahagia yang memprovokasi Hilang suaranya ya. Ya, putus suaranya. Suaranya Pak Ustadz hilang. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi keluar ya. Jadi jemaah sekalian, kita tadi sudah melihat begitu juga dengan munafik laki-laki dan munafik perempuan. Jadi selalu sama. Jadi jemaah sekalian, kita menyaksikan dalam sejarah Islam itu juga adalah mukmin laki dan mukmin perempuan berhadapan-hadapan dengan munafikin laki-laki dan munafikin perempuan. Sehingga inilah yang menyebabkan kenapa penyebutannya selalu melibatkan perempuan dalam kata mukmin dan munafik. Ada lagi berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Barakallahu fiik azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil barak. Ustaz, dalam kata-kata khusyuk dicantumkan dengan qulub, lepas tu terhubung dengan zikrillah, maka berbetulkan faham saya kalau silap, hati yang khusyuk itu akan selalu 24/7 ingat Allah, dan hubungan hakikat ini tak akan terputuskan secara fitrah. So, beri pencerahan macam mana kita boleh switch on kembali hati-hati yang tertidur tadi, agar perkataan khusyuk tu Ustaz kupaskan pada cantuman qulub terdalam tadi, dan kita pun tersedar kembali dalam hubungan yang terputus ni. Barakallahu fiik azim Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian, kita lihat di sini, ini dalam ayat 16 ada 2 kali kata qulub muncul. Ini qulub. Bagi Bapak Ibu yang belum belajar bahasa Arab, qulub itu bentuk jamak dari kalbu. Jadi kalbun itu adalah bentuk tunggal,
bentuk jamaknya qulubun. Jadi qulub bentuk jamak, bentuk plural daripada qalb. Jadi qalb itu adalah hati, jamaknya qulub. Nah, di sini kita lihat ada qulub, ada di sini juga ada qulub. Bedanya adalah di depannya, di sini adalah takhsya'a. Khusyuk, tunduk, menyatu dengan sumbernya. Sedangkan di sini adalah qasad. Qasad ini kita mirip dengan bahasa Melayu, bahasa Indonesia, yaitu kusut. Qasad itu hati kusut, keras. Kalau benang kusut itu kan susah untuk diurai. Cobalah kalau misalnya benang itu yang panjang sampai 100 meter, lalu kemudian kusut. Ya, kata orang benang kusut. Kalau kita menemukan benang kusut, kita tidak bisa menemukan di mana awal dan akhirnya, di mana pangkal dan ujungnya. Jadi begitulah hati juga. Jadi ada kusut di sini. Jadi ada qasad qulubuhum, ada tasya' qulubuhum. Yang menarik jemaah sekalian, pada saat Allah berbicara tentang tasya' qulubuhum, di belakangnya adalah li dzikrillah. Jadi artinya apa? Tanda hati itu khusyuk apabila menyatu. Kata-kata li itu sebetulnya adalah sudah menyatu. Jadi kalau kita katakan lillah, milik Allah, artinya tetap terpisahkan dengan Allah. Kalau misalnya li, kepunyaanku, li. Ya, ada yang tanya, liman hadzal qalam, punya siapa pulpen ini? Saya katakan li. Ya, li, punyaku. Jadi artinya apa? Bahwa antara saya dengan pulpen itu, pen itu tidak bisa dipisahkan. Karena hubungan pemilik dan dimiliki itu kan satu. Hubungannya namanya hubungan emosional. Nah, di sini ada kata li. Takhsya' qulubuhum li dzikrillah. Jadi li itu artinya hatinya itu sudah menjadi bagian tak terpisahkan daripada zikrullah. Zikrullah sini artinya apa? Menyebut, mengingat. Apa itu mengingat? Kan menyatunya antara yang mengingat dan diingat. Ulangi lagi, mengingat itu adalah menyatunya antara yang mengingat dan diingat. Itu namanya zikr. Jadi takhsya' qulubuhum li dzikrillah. Sebaliknya kalau dia qasad qulubuhum, apa di sini? Fasiqun. Ya. Jadi kalau qasad qulubuhum fasiqun. Apa itu fasiqun? Dia tahu tapi tidak melaksanakannya. Dia tahu salat 5 waktu itu adalah wajib, tidak dilakukan. Dia tahu puasa Ramadan itu wajib, tidak dilakukan. Dia tahu Al-Quran itu bukan hanya sekadar dipercaya, tapi juga dipelajari, tapi tidak dilakukan. Jadi namanya fasiqun. Jadi artinya apa? Mempercayai tetapi tidak melakukan. Jadi hanya sekedar kepercayaannya bersifat zohir saja. Tidak sampai di dalam hatinya. Hatinya itu namanya fasik. Kalau di sini khusyuk. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, orang beriman itu adalah hatinya khusyuk ingat kepada Allah. Sebaliknya, kalau orang-orang yang sebelumnya disebutkan di sini alladzina utul kitaba min qabl, maka setelah berlalu lama tiba-tiba hatinya menjadi keras. Apa artinya keras? Ya, ibaratkan itu di hati kita ada tembok, ada dinding, ada tirai yang memisahkan antara kita dengan Allah. Itu namanya qasad qulubuhum. Sedangkan kalau di sini adalah sudah tidak ada lagi pemisah. Sudah tidak ada lagi jarak antara dirinya dengan Allah. Kalau di sini ada jarak yang sangat tebal, yang sangat tinggi antara dirinya dengan Allah, sehingga hatinya yang aslinya merupakan mata hati tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kusut. Sedangkan di sini bukan hanya sekedar melihat tapi menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian berbahagia, tujuan kita belajar dan beribadah agar mencapai ini. Makanya bagi mereka yang belum mencapai di sanalah pertanyaan ini muncul, alam ya'ni lil ladzina amanu. Jadi ada orang beriman belum mencapai derajat itu. Karena orang beriman itu adalah orang yang safar, berjalan. Dalam perjalanan itu ada yang jauh, ada yang tengah, ada yang sudah sampai. Nah, orang-orang beriman yang belum sampai inilah yang ditanya oleh Allah di sini. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba waktunya kepada orang beriman untuk hatinya itu benar-benar terikat, tak terpisahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ada lagi Pak sekalian? Saya kira jemaah sekalian kalau tidak ada lagi Pak Bu Dokter, kita akhiri sampai di sini, kita berdoa. Di chatting Bu Dokter enggak ada ya? Tidak ada Ustaz. Baik, kalau tidak ada mari kita tutup dengan membaca doa untuk anaknya Bu Fatma. Ada pertanyaan tuh dari Bu Emma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya,
Ustadz, saya tadi sampai di ayat yang meminta cahaya itu dari orang-orang yang di surga itu, Ustadz. Saya melihat di dunia ini saja ruh yang berada di tubuh kita atau jiwa yang berada di tubuh kita ini adalah cahaya itu sendiri, sehingga orang-orang yang sudah menjadi jenazah benar-benar kehilangan cahaya, benar-benar tidak ada cahayanya lagi seperti benda mati. Kemudian orang-orang yang hatinya tentram di dunia ini wajahnya bercahaya bersinar. Mohon penjelasannya Ustaz, apakah pemikiran saya ini benar atau mungkin salah? Terima kasih banyak. Assalamualaikum jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ima. Perlu kita sampaikan jemaah sekalian bahwa cahaya itu sebetulnya cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut dengan dirinya dengan cahaya, Allahu nurus samawati wal ardh. Tentu saja cahayanya Allah adalah cahaya di atas cahaya, bukan cahaya makhluk, karena kalau kita lihat cahaya matahari cahaya juga, tapi itu makhluk. Cahayanya Allah adalah disebut dengan nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, nurun fauqa nurin, cahaya di atas segala cahaya. Nah, dengan demikian maka ketika Allah SWT menunjukkan ruhnya kepada kita dengan kata-kata wa nafakhtu fihi min ruhi, sama saya kalau dikatakan dia memancarkan cahayanya kepada kita. Jadi aslinya sebetulnya setiap kita ini adalah memiliki cahaya Tuhan. Cuma tadi ada yang menutupinya. Seperti kita semuanya punya bohlam, punya lampu, tapi lampu itu ditutup, dicat dengan warna hitam sehingga kemudian cahayanya tidak keluar. Nah, begitulah jiwa-jiwa manusia. Maka banyak di antara kita yang hatinya tertutup. Nah, bagaimana caranya supaya ini bercahaya kembali? Nah, itu tadi. Kita hubungkan kembali hati kita dengan penciptanya, menghubungkan hati kita dengan penciptanya, itulah disebut dengan ibadah sebetulnya. Ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah itu adalah ketika tidak ada lagi jarak antara kita manusia menyembah dengan Tuhan yang disembah. Ketika tidak ada jarak yang menyembah dan disembah, berarti cahaya Tuhan yang tadinya ditiupkan kepada diri kita kemudian menyala kembali karena sudah tersambung tadi lidzikrillah tadi. Ya, jadi hatinya tadi tasya' qulubuhum lidzikrillah, atau di ayat lain dikatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan ingat kepada Allah tatmainnul qulub, menjadikan mutmainnah. Apa itu terang? Jadi yang dikatakan tadi sudah benar, yaitu dengan mutmainnah artinya terang hati kita. Jadi orang beriman itu aslinya adalah terang hatinya. Yang namanya terang itu adalah sekaligus lapang. Cobalah kita masuk dalam ruangan yang lampunya dimatikan akan terasa sempit. Tapi kalau kita masuk dalam ruangan yang kemudian lampunya dinyalakan, terasa lapang, terasa luas. Nah, jiwa-jiwa yang menyala cahaya ilahi di dalam jiwanya pasti akan lapang. Dia akan menampung segala-galanya. Lihatlah seperti misalnya yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad kita. Ketika sampai di Madinah, orang Yahudi, Nasrani, bahkan penyembah berhala mau bertanda tangan atas pernyataan yang dibikin oleh Nabi yang disebut dengan Piagam Madinah. Kalau kita lihat Piagam Madinah itu, Pak sekalian, setiap pasal demi pasal itu adalah setiap suku-suku dan setiap agama-agama yang terlibat di dalamnya. Kok Nabi bisa mengakomodasi semuanya? Ya karena Nabi adalah cahaya dalam jiwanya. Nah, kita berharap jemaah sekalian ini juga cahaya pada diri kita. Kita lihat misalnya apa yang terjadi pada Sayyidina Husain atau Imam Husain di Karbala. Yang datang ke sana bukan hanya orang Islam, orang-orang non-Islam juga datang, bahkan pastor, pendeta juga ada yang datang. Nah, ini artinya apa? Ini artinya orang-orang ini walaupun berbeda agama merasa diakomodasi, merasa diterima, merasa diayomi, merasa dipayungi. Dan inilah tanda kalau jiwa kita itu adalah terang. Saya kira sekalian kalau tidak ada lagi kita akhiri sampai di sini. Ustadz baru masuk Ustadz. Oh ya. Dari Pak Burhannya memberitahu bahwasanya dunia itu adalah tempat senda gurau dan mainan semata, maka apakah tujuan manusia itu diciptakan? Harus demikian. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jadi tujuan manusia diciptakan seperti yang disebutkan di dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya'budun itu adalah fi'il mudhari yang artinya harus terus-menerus dilakukan karena yang namanya taqarrub kepada Allah itu bergerak, berjalan sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, setapak demi setapak. Nah, semakin lama kita beribadah harusnya semakin dekat kepada Allah.
sampai mencapai derajat apa? Derajat qurb. Jadi kalau kita sudah dekat namanya derajat qurb. Qurb itu dari kata qarib, dekat. Ya. Maka kita lihat nabi-nabi, insan-insan mulia, begitu juga dengan malaikat-malaikat, disebut dengan al-muqarrabin, yang didekatkan. Kenapa? Karena sudah mencapai derajat itu. Nah, kita ini yang sebetulnya adalah yang begitu jauh. Kenapa kita jauh? Karena kita menganggap permainan tadi itu, senda gurau tadi sebagai hakikat. Padahal yang namanya permainan dan senda gurau bukan hakikat. Yang namanya bukan hakikat berarti tidak memiliki apa-apa. Yang memiliki apa-apa, yang memiliki hakikat. Ya, contohnya misalnya gula. Apa hakikatnya gula? Yaitu manis. Mau gulanya itu dibuat berbentuk batu atau berbentuk seperti pasir, tidak ada masalah, seperti manis. Ya, jadi yang kita butuhkan dari gula itu kan manisnya. Ada gula dibuat dalam bentuk kristal-kristal kecil, namanya gula pasir. Ada juga gula dibuat kayak batu seperti di Timur Tengah, namanya gula batu. Tapi apakah gula batu atau gula pasir kita tidak mau peduli, yang penting manis. Karena substansi daripada gula itu adalah manisnya. Nah, begitulah juga dengan dengan Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya yang menjadi substansi segala sesuatu. Maka selain Allah, hakikatnya adalah tidak memiliki hakikat, maka dunia ini hanyalah senda gurau, artinya tidak punya hakikat. Dunia ini hanyalah mainan saja, tidak memiliki hakikat. Nah, ketika kita mengetahui itu mainan, jangan sampai kita tertipu oleh mainan. Siapa yang tertipu oleh mainan, berarti jiwanya kekanak-kanakan, karena hanya orang anak-anaklah yang menangis apabila mobil-mobilannya rusak. Bayangkan kalau orangnya sudah tua, kemudian main mobil-mobil Tamiya, terus mobil Tamiyanya rusak dan menangis sesemukan, pasti ditertawai oleh cucunya. Apa sebabnya? Tidak sepantasnya orang yang sudah tua, kemudian menangis hanya karena mobil-mobilan misalnya rusak, mobil-mobil remote controlnya. Dengan demikian, Mas Kaiser berbahagia, begitulah juga dengan dunia. Maka apa gunanya kalau begitu dunia diciptakan kalau mainan? Dunia diciptakan sebagai sarana untuk sampai kepada Allah. Ulangi lagi, sarana untuk sampai kepada Allah, bukan tujuan. Jadi dunia bukan tujuan, harta benda bukan tujuan, tetapi sarana. Sarana itu artinya apa? Fasilitas. Ya, tools, instrumen untuk sampai kepada Allah SWT. Seperti mobil, kereta. Kereta itu bukan tujuan, tapi alat untuk mencapai tujuan. Tujuan kita apa? Destinasi, destination. Kereta hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Begitu kita sampai di tujuan, kereta ditinggalkan. Kalau kita sampai di tujuan masih tinggal di kereta, pasti itu salah. Jadi kereta atau mobil kita pakai sampai di tujuan. Nah, begitulah juga dunia ini adalah kendaraan, adalah alat untuk sampai kepada tujuan tersebut. Kalau tidak ada alat ini, kita repot juga. Jadi kita mencari benda-benda di dunia ini sebagai alat untuk sampai kepada tujuan tersebut. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas sama-sama atas pesertaannya, partisipasinya. Kita tutup dengan berdoa. Kita doakan untuk anandara daripada Ibu Endang. Sinta Fatma. Namanya siapa lagi tadi? Endang Susilawati binti Jayadi Sutrisno. Ada di chatroom tuh. Jadi Mas sekalian, sayangnya di chat saya sudah tidak ada karena tadi keluar. Iya. Jadi adalah Endang Susilawati binti Jayadi Sutrisno. Iya. Kita doakan semoga Allah SWT menerimanya, mengampunkan segala dosa dan kesalahannya. Orang tua terutama ibu yang ditinggalkannya diberikan kesabaran, ketabahan, dan keridhaan. Ala hadiniya wa likumtin salihah bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad. Khususan untuk almarhumah Ibu Endang Susilawati binti Jayadi Sutrisno yang ya Allah baru tadi kamu panggil kembali ke sisimu. Alaihal Fatihah ma'as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan untuk Ananda almarhumah Ibu Endang Susilawati binti Jayadi Sutrisno. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa simadkhalaha warfa darajataha wa dakhilhal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.